Kita akan mulai pembelajaran kita kali ini di mata pelajaran biologi. Kita masih bahas tentang sel ya hari ini. Nah, tapi sebelum ke pembahasan kita kali ini, kita kan hari ini bahasnya struktur sel dan fungsinya. Nah, kita akan bahas dulu di yang pertemuan minggu lalu karena banyak sekali pertanyaan dan mungkin butuh penjelasan dari saya ya. Kita mulai dari pengertian sel dulu. Jadi sel itu pengertiannya adalah sel adalah unit terkecil yang menjadi dasar dari kehidupan makhluk hidup. Jadi sel itu bukan makhluk hidup, tapi sel adalah bagian dari makhluk hidup. Berarti bagian dari penyusun makhluk hidup. Oke, kalau kalian lihat atau baca di modulnya, di sana kan ada gambar 1.1. Nah, di sana menggambarkan bagaimana sel itu menjadi penyusun makhluk hidup, menjadi bagian dari makhluk hidup, tapi sel itu bukan makhluk hidup secara individu. Oke, selanjutnya adalah penemu sel itu siapa? Penemu selnya itu adalah Robert Hooke ya. Itu ditemukan pada tahun 1665 atau pada abad ke-17 awal. Kemudian pada era berikutnya ada Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek itu kemudian menemukan mikroskop yang lebih canggih sehingga dapat melihat komposisi atau melihat struktur sel lebih jelas. Nah, mulai saat itu maka para ilmuwan itu semakin berlomba-lomba, semakin termotivasi, tertarik untuk meneliti tentang sel. Nah, akhirnya dari para pertemuan para ilmuwan itu muncullah 5 teori sel. Kalau kalian lihat ya, di modul itu ada 5 teori sel. Atau 5 postulat sel. 5 postulat sel ini penting banget buat kalian tahu karena ini jadi dasar buat semuanya. Oke, 5 teori sel. Teori yang pertama adalah semua makhluk hidup itu terdiri atas sel. Nah, ini berarti sel itu adalah bagian dari makhluk hidup. Berarti bukan makhluk hidup secara individunya, tapi menjadi bagian dari makhluk hidup. Nah, kemudian yang kedua, sel merupakan unit struktural. Maksudnya unit struktural itu adalah sel menjadi penyusun makhluk hidup. Nanti sel akan membelah menjadi sel-sel yang lain. Kemudian semakin banyak dan nanti akan membentuk jaringan. Nah, jaringan-jaringan itu nanti kemudian akan membentuk organ. Organ-organ kemudian berkumpul membentuk sistem organ. Nah, sistem organ kemudian berkumpul baru membentuk individu. Nah, ini artinya sel itu menjadi unit struktural atau unit pembangun penyusun dari makhluk hidup. Oke, selanjutnya adalah postulat yang ketiga atau teori yang ketiga adalah sel merupakan unit fungsional. Maksudnya unit fungsional adalah maksudnya unit fungsional, sel itu adalah melakukan fungsi-fungsi kehidupan dari tingkatan yang paling kecil seperti melakukan respirasi, melakukan metabolisme, kemudian melakukan sintesis protein dan lain sebagainya. Nah, inilah mengapa sel itu menjadi unit fungsional dan menjadi masalah jika misalkan sel kehilangan fungsinya. Bayangkan, karena sel itu adalah bagian dari struktur makhluk hidup, kalau misalkan satu sel atau sekelompok sel itu kehilangan fungsinya, maka ini akan berakibat fatal terhadap kesehatan atau kehidupan dari makhluk hidup itu secara keseluruhan. Yang keempat, semua sel berasal dari sel sebelumnya. Ini kemarin ada yang nanya seperti ini kan, apa maksudnya? Semua sel berasal dari sel sebelumnya. Maksudnya adalah gini, sel, contohnya pada sel manusia, misalkan sel kulit. Kalau misalkan sel kulit ini nanti bermutasi, artinya akan terjadi perbedaan dari sel sebelumnya. Nah, ini akan jadi masalah. Maka harus ada postulat yang menyatakan bahwa semua sel itu berasal dari sel sebelumnya. Maksudnya adalah gini, sel yang nanti akan menggantikan sel baru itu, yang menggantikan sel lama, itu akan sama dengan sel sebelumnya. Bayangkan kalau misalkan berbeda dari sel sebelumnya, misalkan manusia awalnya selnya manusia, kemudian kalau misalkan berbeda keturunannya, maka tidak akan jadi manusia lagi. Maka mutlak adanya sel itu harus sama dengan sel sebelumnya, atau semua sel berasal dari sel sebelumnya. Ini disebut dengan teori reproduksi sel. Dan teori yang terakhir adalah sel merupakan unit hereditas. Ini kemarin juga ada yang nanya, unit hereditas itu maksudnya apa? Unit hereditas itu adalah unit penyimpanan informasi genetik, seperti kalau pada kita ya, seperti warna kulit, kemudian bentuk rambut, warna kornea mata, kemudian
tinggi badan. Nah, itu namanya adalah informasi genetik. Nah, itu semua disimpan di dalam sel oleh materi genetik yang disebut dengan DNA atau RNA. Oke, itu pertanyaan yang kemarin ya sudah dibahas. Kemudian, apakah sel itu kecil? Ya, kenapa sel itu harus kecil? Sel harus kecil karena memang kalau selnya besar berarti itu makhluk hidup, bukan sel. Ya. Ukuran sel itu bagaimana nih? Kemarin juga ada yang ukuran sel. Ukuran sel itu sangat kecil, bahkan satuannya itu adalah mikrometer. Diameternya aja itu 1 sampai dengan 100 mikrometer. Itu diameternya saja. Belum lagi dengan kemudian volumenya. Kalau secara volume itu kisarannya itu 1 sampai dengan 1000 mikrometer. Jadi sangat kecil sekali, karena saking kecilnya itu sel, maka untuk melihat untuk melihat sel itu kita harus menggunakan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Oke. Karena satuan sel itu adalah mikron. Selanjutnya apa lagi? Ukuran sudah, apa lagi? Oke, tipe sel. Tipe sel itu ada 2. Nah, tipe sel itu ada 2. Ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Apa bedanya sel prokariotik dengan sel eukariotik? Nah, kalau sel prokariotik itu sel yang belum memiliki nukleus yang asli, sehingga dia itu hanya memiliki nukleoid. Nah, sedangkan pada sel eukariotik dia sudah memiliki nukleus yang sempurna, maka disebut dengan nukleus atau inti. Apa bedanya nukleus dengan nukleoid? Nah, bedanya adalah kalau nukleus dia itu sudah ada membran intinya, jadi si materi genetik DNA dan RNA itu sudah dibungkus oleh membran inti. Sedangkan pada nukleoid dia belum ada membran inti, sehingga si materi genetik seperti DNA dan RNA itu tersebar tapi terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu, sehingga disebut dengan nukleoid. Atau kalau ada id seperti ini berarti seperti nukleus tapi bukan nukleus, makanya disebut nukleoid. Oke, itu untuk tipe sel. Kemudian untuk komponen penyusun sel, ini yang masih di pertemuan lalu ya. Komponen penyusunnya apa saja? Nah, komponen penyusun sel itu ada 3. Yang pertama ada komponen organik, kemudian ada komponen anorganik, dan yang ketiga ada unsur penyusun. Oke, nah komponen organik itu kemarin ada berapa ya? Ada 4 atau 3? Ada karbohidrat. Nah, fungsi dari karbohidrat itu adalah sebagai energinya, sebagai sumber energi. Baik itu monosakarida, disakarida maupun polisakarida, semuanya sama fungsinya untuk bahan bakar atau energinya. Kemudian ada lipid atau kita nyebutnya lemak. Nah, fungsi lemak itu apa untuk sel? Fungsinya sebagai komponen struktural, kemudian vitamin, biosintesis, dan lain-lain. Kemudian setelah lipid juga ada protein. Nah, fungsi protein untuk cadangan energi, kemudian untuk penyimpanan, membantu sintesis, dan lain-lain, banyak sekali fungsinya. Itu bisa dibaca di modul kalian. Dan yang terakhir adalah asam nuklear. Nah, fungsi asam nuklear atau asam nuklear itu ada 2, ada RNA, ada DNA. Nah, fungsi asam nuklear adalah sebagai penyimpanan informasi genetik, seperti tadi kayak warna rambut, kemudian tinggi badan, tipe rambut, dan lain-lain sebagainya, kemudian warna kulit, warna mata, dan lain-lain. Oke, ini review dari pertemuan minggu lalu. Kemudian kalau anorganiknya apa? Anorganik itu seperti air,
kemudian kalsium, kalium, magnesium. Kemudian unsur penyusunnya, nah ini unsur penyusun itu ada unsur penyusun mikro dan makro. Kalau mikro berarti ada di dalam sel tapi dalam jumlah yang sedikit. Tapi kalau unsur penyusun makro ada di dalam sel dalam jumlah yang banyak, seperti hidrogen, oksigen, karbohidrat itu maksudnya keluarga organik. Oke, sampai sini review dari pertemuan lalu. Kalau ada pertanyaan kalian nanti bisa komentar saja di di Google Classroom. Nah, hari ini saya akan bahas tentang hari ini yang akan kita bahas adalah struktur sel dan fungsinya. Berarti hari ini kita bahas strukturnya ya. Oke, kalau kita belah, sel itu terdiri dari 3 lapisan ya. Nah, sekarang kita ke struktur sel. Kalau kita belah, sel itu terdiri dari 3 lapisan. Misalkan ini adalah lapisan pertama. Lapisan yang paling luar itu disebut dengan membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma. Itu lapisannya. Nah, bentuk membran plasma itu kayak apa? Bentuk membran plasma itu dia itu terdiri dari lapisan fosfolipid. Nah, fosfolipid itu bentuknya kayak gini, kepalanya kepala fosfat, ekornya ekor lipid. Nah, karena dia fosfolipid dan kemudian dia berbaris saling berhadapan. Nah, ini yang bulatnya itu kepalanya kepala fosfat, ekornya ekor lipid. Nah, sehingga ada 2 sifat di sini. Karena fosfat itu sifatnya itu suka air. Sedangkan si ekornya ini tidak suka air. Nah, keunikan dari ini, maka si fosfolipid ini akan menyebabkan si membran plasma itu menjadi tidak mudah untuk dilalui oleh tidak mudah dilalui oleh materi dari luar, karena ada ini. Ya. Oke, balik ya. Ya benar. Jadi ekornya menghadap ke dalam. Kalau si kepala fosfatnya tidak masalah. Si kepala fosfatnya tidak masalah bersentuhan dengan air atau materi yang bersifat kadar airnya banyak. Tapi kalau si ekornya ini dia tidak bisa bersentuhan dengan air karena daya apelnya. Seperti minyak lah, minyak tidak bisa bercampur dengan air kan ya. Oke, selanjutnya lapisan ini sudah. Kemudian lapisan keduanya ada yang disebut dengan sitoplasma. Nah, di dalam ini ada sitoplasma. Nah, sitoplasma itu apa? Sitoplasma itu adalah cairan yang ada di dalam membran sel. Jadi, nah sitoplasma ini nanti terdiri dari banyak organel. Selain ada cairan, juga ada organel. Lapisan yang ketiga, nah ini yang disebut dengan nukleus atau inti sel. Oke, sampai sini ngerti ya? Kalian mungkin nanti bisa baca lagi untuk reviewnya di modul. Kita akan bahas dulu fungsinya satu persatu. Nah, kita lihat dulu ke membran, lapisan paling luar dari sel. Lapisan paling luar dari sel ini disebut dengan membran sel atau membran plasma. Nah, ini terdiri dari selaput yang terdiri dari fosfolipid. Nah, kemudian fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melindungi sel dari luar, kemudian untuk menjaga atau mengatur aktivitas keluar masuknya bahan-bahan baik dari dalam ke luar maupun dari luar ke dalam. Jadi ini sebagai gerbang masuk ke dalam sel. Oke, yang kedua, nah di sini ada nukleus atau inti sel. Fungsi dari nukleus apa? Fungsinya adalah untuk mengatur segala aktivitas sel. Jadi ini kalau pada tubuh kita itu seperti otak. Otak yang mengatur semuanya. Dia yang mengatur apakah sel ini harus makan atau harus istirahat, harus bernapas atau enggak. Itu fungsi dari nukleus. Kalau dalam satu negara, nukleus itu seperti presidennya atau rajanya gitu ya. Nah, pada nukleus ini ternyata juga terdiri dari beberapa komponen. Ada yang disebut dengan selaput inti, yang tadi kita bahas di sini ya, selaput inti atau membran nukleus.
ada selaput intinya. Kemudian di sana juga ada nukleoplasma. Nukleoplasma itu berarti cairan di dalam nukleus. Kemudian ada juga kromatin. Jadi di sini ada benang-benang kromatin atau untayan DNA dan RNA-nya. Dan ada nukleolus atau anak inti. Jadi di dalamnya itu adalah anak intinya. Jadi intinya dari inti. Oke, sampai nukleus ya. Sekarang kita bahas di sitoplasma. Tadi sudah disinggung bahwa sitoplasma itu adalah cairan yang mengisi dari tubuh sel. Nah, sitoplasma itu terdiri dari apa? Terdiri dari cairan bebas dan organel. Nah, ternyata organelnya apa saja? Yang paling dekat dulu dengan ini, yang paling dekat dengan inti. Nah, di sini yang berdekatan dengan inti ada yang disebut dengan retikulum endoplasma. Nah, di sini ada yang disebut dengan retikulum endoplasma atau kita sering singkat namanya jadi RE. Retikulum endoplasma. Fungsi dari retikulum endoplasma itu untuk apa? Kebanyakan fungsinya itu adalah untuk mensintesis lipid atau lemak. Di retikulum endoplasma ini ada dua jenis. Ada yang retikulum endoplasma halus, ada yang kasar. Kalau yang halus biasanya yang berdekatan dengan inti sel. Ini RE halus. Kalau yang kasar itu berada di luar sel. Apa bedanya RE kasar dengan RE halus? Kalau RE kasar, dia itu ditempeli ditempeli oleh ribosom. Jadi di sini ada ribosomnya, ada butiran-butiran ribosom. Nah, fungsi dari ribosom adalah untuk sintesis protein. Nah, sedangkan untuk RE fungsinya adalah untuk sintesis lemak. Nah, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan mitokondria. Mitokondria itu apa? Nah, mitokondria itu bentuknya kayak gini, bentuknya lonjong, terus terdiri dari dua lapisan, ada membran luar dan ada membran dalam. Nah, mitokondria itu fungsinya adalah untuk melakukan respirasi. Nah, dari hasil respirasi mitokondria ini dia akan menghasilkan ATP atau energi. Kalau pada negara kita mungkin dia itu seperti apa? PLN-nya mitokondria itu ya. Dia yang menghasilkan energi sehingga energi ini disalurkan kepada semuanya dan dapat digunakan dengan maksimal oleh sel untuk semua aktivitas sel. Nah, kemudian ada apa lagi? Selain itu, oh iya tadi lupa ya, ada ribosom juga. Selain ada ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma, ada juga ribosom bebas. Nah, ini ribosom. Tadi sudah dibahas, fungsinya adalah untuk sintesis protein. Kemudian ribosom sudah, oh ya. Kemudian ada lisosom. Nah, lisosom itu apa? Lisosom itu adalah kantung-kantung. Jadi di dalam itu ada kantung-kantung seperti balon-balon mungkin ya. Nah, fungsinya adalah untuk pencernaan. Jadi kalau ada makanan masuk, nanti ditangkap oleh lisosom, nanti lisosom yang akan mencerna makanan ini. Kalau misalkan sudah dicerna, zatnya sudah bisa digunakan oleh sel, baru diedarkan ke organel-organel yang membutuhkan. Nah, terus ada badan Golgi. Nah, badan Golgi itu bentuknya kayak gini, seperti tumpukan-tumpukan. Nah, fungsi badan Golgi apa? Kalau ada yang udah baca pasti ngerti ini, badan Golgi. Atau ada juga yang menyebutnya aparatus Golgi, itu sama saja. Badan Golgi, aparatus Golgi. Nah, fungsinya adalah sebagai pusat produksi, jadi kayak pabriknya. Dia yang memproduksi apa saja? Dia itu sebagai memproduksi enzim, mungkin memproduksi beberapa protein yang diperlukan. Selain dia memproduksi, dia juga menyimpan sebagai gudangnya. Jadi ini kayak pabrik gitu ya. Kayak industrinya berarti. Kalau di sebuah negara atau daerah. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan peroksisom. Nah, ini seperti butiran kristal. Nah, peroksisom itu mirip juga dengan lisosom sebetulnya. Oke, peroksisom. Nah,
Dia itu fungsinya adalah menghasilkan enzim. Kemudian ada glioksisol. Nah, kalau glioksisol, kalau peroksisol itu adanya pada hewan, kalau glioksisol justru glioksisol itu mirip sebetulnya kayak gini, tapi dia itu adanya pada tumbuhan, terutama pada biji. Oke, selanjutnya ada plastida. Kalau pada tumbuhan itu ada yang disebut dengan plastida. Nah, plastida itu bentuknya seperti kantung kayak ini. Kemudian di dalamnya itu ada kepingan-kepingan ini, apa namanya, pigmen. Nah, ini hanya ada pada tumbuhan saja. Kalau pada hewan tidak ada. Fungsinya plastida apa? Fungsinya untuk melakukan fotosintesis sehingga akan menghasilkan zat makanan seperti pati, gula. Itu digunakan oleh plastida. Kebanyakan kalau pada tumbuhan itu adanya di daun atau di batang yang warna hijau. Nah, plastida itu banyak macamnya. Pigmennya itu banyak, ada ada kloroplas yang warna hijau, ada kromoplas yang warnanya merah jingga, kemudian ada leukoplas yang warnanya bening, tidak ada warnanya. Oke, selanjutnya ada vakuola. Nah, vakuola ini kalau pada tumbuhan, vakuola itu besar, gambarnya di mana ya di sini? Oke, misalkan ini vakuolanya ya. Nah, vakuola itu fungsinya apa? Yaitu untuk pembuangan. Jadi kalau misalkan ada zat-zat atau misalkan racun, zat-zat yang sudah tidak diperlukan atau organel-organel yang sudah rusak, itu nanti akan dikumpulkan jadi vakuola. Kalau pada tumbuhan, fungsi vakuola itu juga sebagai penyimpanan air atau penyimpanan cadangan makanan. Nah, inilah yang menyebabkan, kemarin ada yang nanya kenapa tumbuhan itu selnya lebih besar daripada hewan. Karena tumbuhan itu vakuolanya lebih besar. Karena dia itu menyimpan cadangan air, menyimpan cadangan makanan. Tetapi pada hewan, vakuola itu ukurannya kecil. Bahkan ada yang tidak punya vakuola sama sekali, maka ukurannya akan lebih kecil. Oke, ini sudah hampir selesai ya. Kemudian ada juga sentrosom dan ada sentriol. Nah, kalau sentrosom dan sentriol itu apa? Nah, di sentrosom itu bentuknya kayak gini, jadi kayak piringan gitu, bulat sih sebetulnya ya. Nah, di dalam sentrosom ada sentriol. Ini nanti akan berfungsi untuk membelah sel menjadi dua ketika sel akan mengalami pembelahan secara mitosis maupun secara meiosis. Nanti kalian belajar mitosis dan meiosis di kelas 12. Sekarang cukup tahu saja bahwa ada sentrosom dan sentriol di dalamnya untuk melakukan pembelahan sel. Jadi itu aja. Kemudian ada yang disebut dengan sitoskeleton. Nah, sitoskeleton itu bentuknya banyak ya. Ada yang bentuknya filamen, ada yang benang. Nah, jadi sitoskeleton itu fungsinya apa nih? Sitoskeleton itu kalau pada tubuh kita seperti tulang. Nah, dia yang akan menjaga bentuk sel supaya tidak mudah berubah. Nah, bentuk selnya tidak mudah berubah, kemudian dia juga sebagai penahan nih organel-organelnya supaya tidak bergeser kemana-mana. Nah, jadi dia itu kayak tulang saja. Kalau pada tubuh kita seperti tulang kan menjaga postur tubuh kita supaya bentuknya tetap, kemudian organelnya tidak berpindah kemana-mana. Nah, itu sitoskeleton. Nah, sitoskeleton itu juga banyak macamnya. Ada yang disebut dengan mikrotubul, kemudian ada filamen intermediate, kemudian ada mikrofilamen. Tapi secara fungsi semuanya sama. Bedanya apa? Bedanya mikrotubul, mikrofilamen itu bedanya cuma dari bentuknya saja. Kayak mikrofilamen itu bentuknya benang. Kemudian kalau mikrotubul itu lebih tebal. Terus ada filamen intermediate itu lebih keras gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir, struktur yang terakhir ini hanya ada pada hewan. Hanya ada pada tumbuhan. Yaitu kalau pada tumbuhan di luarnya itu ditambah lagi dengan lapisan paling luar. Nah, lapisan paling luar ini disebut dengan dinding sel. Nah, dinding sel ini sifatnya lebih kaku dan lebih keras. Fungsinya apa? Untuk melindungi sel tumbuhan supaya
supaya dia bisa aman dari gangguan luar. Selain itu dia juga mempertahankan air supaya tidak terjadi pembuangan air secara berlebih dan lain-lain. Karena bedanya tumbuhan dengan kita, kalau hewan itu kan kalau misalkan ada gangguan dari luar bisa lari, bisa gitu. Tapi kalau tumbuhan nggak bisa, maka harus ada perlindungan tambahan yang disebut dengan dinding sel. Nah, dinding sel itu lebih keras karena dia tersusun dari selulosa. Itu kemarin ada yang nanya. Ya. Oke, mungkin itu materi kita hari ini. Jadi ini struktur sel, pasti pusing. Kalian tinggal baca lagi. Ya, nanti diulang lagi. Nah, kemudian ada perbedaan antara sel hewan dengan tumbuhan. Apa bedanya sel hewan dengan tumbuhan? Kalau tadi kalian dengar di penjelasan saya, yang pertama adalah kita lihat dari apanya? Yang paling luar itu. Dari dinding sel. Kalau pada sel hewan tidak ada dinding selnya. Kalau pada sel tumbuhan ada dinding sel. Itu pertama satu. Yang kedua, bedanya dari apa? Dari plastida. Plastida itu hanya ada pada tumbuhan. Pada hewan tidak ada plastida karena hewan tidak melakukan fotosintesis. Kemudian apa lagi bedanya? Di vakuolanya. Pada tumbuhan vakuolanya itu besar, tapi pada hewan vakuolanya kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Terus beda yang terakhir adalah pada sentrosomnya. Kalau pada hewan, sentrosomnya itu di dalamnya ada sentriol. Tapi kalau pada pada tumbuhan tidak ada sentrionnya. Sentriosomnya ada, sentriolnya tidak ada. Oke anak-anak, itu materi kita hari ini. Silakan kalian pelajari. Untuk yang tidak kalian mengerti, kalian bisa ajukan saja pertanyaan di Google Classroom Bapak. Oke, terima kasih sudah menyaksikan live hari ini. Selamat belajar dan kalian bisa review lagi. Nanti saya akan simpan di IGTV saya. Oke, thank you.